Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya, Oktar Gandhi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah semester 6. Saat ini masih dalam mata kuliah etika berprofesi dan profesional ya. Di sini aku pengen bahas tentang pertemuan ke-8 atau bab 8. Di sini kita akan bahas tentang bab 8. Kita coba buat baca dulu. Oke, di bab 8 ini materinya adalah etika sebagai software engineer, di mana materi ini dibawakan oleh teman kita Ustadz Nasana, Mira Mamari, dan Iin Irmaningsi. Oke, software engineer. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Apa yang terkait dengan etika software engineer? Yang pertama, materi pembelajaran. Materi pembelajarannya yang pertama, isu etika kunci mengenai pengembangan perangkat lunak, mengenai kode etik versi ACM atau EAAA, mengetahui kode etik PMI, mengetahui kode etik AETP. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah memahami etika sebagai software engineer, memahami etika dari berbagai organisasi profesi IT. Kemudian untuk aktivitas pembelajarannya, yang pertama presentasi etika sebagai software engineer. Nah, pembahasan. Kita masuk pada tahap pembahasan ACM. Apa sih ACM itu? Yang pertama, public. Menerima tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka sendiri, memodernisasi kepentingan insinyur perangkat lunak, pemberi kerja, klien, dan pengguna dengan kebaikan publik. Mengungkapkan kepada orang atau pihak berwenang bahaya aktual atau atau potensial bagi pengguna, masyarakat, atau lingkungan yang sesuai yang mereka cukup yakinin untuk dihubungkan dengan perangkat lunak atau dokumen terkait, bekerja sama dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian publik yang disebabkan oleh perangkat lunak, instalasi, pemeliharaan, dukungan, atau dokumentasi. Client and employer. Client and employer yang pertama, menyediakan layanan di wilayah kompetensi mereka, bersikap jujur dan terus terang tentang segala keterbatasan pengalaman pendidikan mereka. Yang kedua, guna milik klien atau pemberi kerja hanya dengan cara benar atau resmi dan dengan pengetahuan dan persetujuan klien atau pemberi kerja. Ketiga, produk. Yang pertama, pastikan sasaran yang tepat dan dapat dicapai dan sasaran untuk setiap proyek di mana mereka bekerja atau mengusulkan. Pastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk setiap proyek di mana mereka bekerja atau mengusulkan untuk pengembang bekerja dengan kombinasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Judgment. Yang pertama, mereka objektivitas profesional sehubungan dengan perangkat lunak atau dokumen terkait guna untuk mengevaluasi. Yang kedua, tidak terlibat dalam praktik penipuan keuangan seperti penyuapan, penagihan, double billing, atau praktik keuangan yang tidak benar. Kelima, manajemen. Yang pertama, memastikan manajemen yang baik untuk setiap proyek di mana mereka bekerja, termasuk prosedur yang efektif untuk promosi kualitas dan pengurangan risiko. Keenam, profession. Yang pertama, membantu mengembangkan lingkungan organisasi yang kondusif untuk bertindak secara etis, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rekayasa perangkat lunak. Yang ketujuh, college. Yang pertama, mendorong rekan untuk mematuhi kode etik ini. Yang kedua, membantu rekan-rekan dalam pengembangan profesional. Yang ketiga, meninjau pekerjaan orang lain secara objektif, jujur, dan cara benar dan didokumentasikan. Kedelapan, self. Meningkatkan kemampuan mereka untuk menciptakan aman, handal, berguna, dan kualitas perangkat lunak dengan biaya murah dalam waktu yang wajar. PMI, yang pertama responsibility, dalam hal ini adalah tanggung jawab. Apabila dikaitkan dengan ranah profesional, menurut Wikipedia dalam hal ini disebut saja tanggung jawab profesional merupakan tindakan secara profesional, mematuhi hukum, menghindari konflik kepentingan, dan menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan sendiri. Kemudian ada respect. Respect
atau menghormati atau peduli terhadap komputasi dan teknologi komunikasi yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3. Fairness, bersikap adil. 4. Honestly, kejujuran. 5. Cultural competition, merupakan nomor intelektual seseorang menyangkut keberagaman budaya. Yang berikutnya AITP, manajemen. Rekayasa perangkat lunak manajer dan pemimpin harus berlangganan dan mempromosikan pendekatan etis pada manajemen pengembangan pengalungan dan pemeliharaan. Kedua, fellow members, kode etik ini digunakan untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Ketiga, ada society, berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia. Kemudian ada employer, pemimpin yang profesional harus memastikan bahwa mereka meningkatkan bukan menurunkan kualitas kehidupan kerja para software engineer. Kemudian setelah kita bahas, kita masuk ke dalam bab penutup. Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa etika memiliki peranan yang cukup penting dalam setiap profesi, karena tanpa etika, suatu individu atau kelompok yang memiliki profesi tidak akan bisa bekerja secara profesional. Hal ini yang menyebabkan etika dan profesi memiliki kaitan yang erat dalam bidang teknologi, informasi. Etika profesi diperlukan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dari sisi etika dan moral, seperti kejahatan komputer dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Nah, tentu dalam setiap apapun dalam kehidupan sudah sepantasnya kita memiliki etika dan moral, karena semua itu yang bisa membuat kita tuh menjadi manusia yang diciptakan untuk menjalani kehidupan dengan benar atau sebaliknya. Karena dari kecil mungkin kita udah diajarkan etika. Nah, dalam dunia sekarang ini dengan penuh modernisasi atau globalisasi, orang sangat mudah untuk menciptakan peluang-peluang dalam tindak kejahatan. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus lebih bijak untuk mengambil keputusan yang terbaik. Mungkin dari saya ini aja, aku rasa cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.